Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain. Amin. Tasik dateng babul i'tikaf. Kalau wingi namung cekedik terus wektalipun isa. Kula balani kedik babul i'tikafi, bab nerangaken tentang i'tikaf. Ta'riful i'tikaf lughatan luzumu syai'in walau syarran. Wa qala ba'duhum la yakunu illa fi khair. Pengertian tentang adanya i'tikaf di dalam bahasa, luzumu syai'in walau syarran, menetap atau berhenti pada sesuatu tempat, walaupun tempat itu adalah tempat yang tidak baik, pasar atau di warung, ya. Yang penting intinya di situ adalah menetap alias berhenti. Wa qala ba'dhum la yakunu illa fi khair. Tetapi menurut sebagian ulama bukan itu yang dimaksud dengan adanya i'tikaf, bukan berhentinya, tapi dilihat di mana berhentinya, di mana menetapnya. I'tikaf itu dikhususkan menetap pada sesuatu tempat yang baik. Tidak ada yang meragukan bahwasanya masjid itu adalah bagian dari rumah Allah, Baitullah. Maka di dalam beberapa ketentuan, i'tikaf itu diperbolehkan hanya di masjid. Salah satu bentuk dari penghormatan atau menghormati adanya masjid, maka diberikan adanya tata krama atau aturan-aturan yang mengatur sehingga aturan tersebut menjadikan rumah Allah tetap sebagai rumah yang betul-betul mulia. Walaupun ada sebagian hadis mengatakan nanti di akhir zaman akan ditemukan di dalam kaum itu di mana membicarakan sesuatu yang tidak ada urusannya dengan adanya kebaikan agama, dengan masalah akhirat, dibicarakan di masjid. Nah, sekarang ini sudah sebagian sudah ada atau enggak ya, tergantung bagaimana kita tidak larut di dalam akhir zaman yang ada. Kita tetap bisa menjaga itu semuanya. Rumah Allah kita fungsikan sebagaimana sesuatu yang betul-betul mulia. Mungkin di era sekarang ini karena kesibukan masing-masing bisa ketemunya itu adalah waktu jamaah, sehingga mumpung ketemu tidak peduli di mana tempatnya itu, mumpung ingat, mumpung ketemu membicarakan apa yang dibutuhkan di dalam masalah dunia. Itu bagian tidak menghormati adanya Baitullah, rumahnya Allah, tidak diperkenankan mestinya. Maka dawuhnya Nabi, di akhir zaman nanti akan ditemukan sebagian dari umatku nanti akan membicarakan tentang masalah dunia di masjid. Makanya ulama-ulama dahulu saking memuliakannya rumah Allah tersebut, ketika ada orang mau berbicara, dia pilih keluar dahulu. Sudah, silakan mau berbicara apa. Karena apa? Masih menempatkan rumah Allah adalah bagian dari sesuatu yang mulia. Kembali lagi pada era kita dahulu masih kecil, di mana orang tua kita mendidik kita, memberi contoh kepada kita semuanya di dalam memuliakan masjid tersebut, sehingga ketika ada anak berbicara didampingi oleh orang tuanya, tidak dilepaskan.
di mana orang tuanya ketika melaksanakan sholat Jumat, maka anak ada di sampingnya. Supaya apa? Bisa menanamkan sesuatu yang baik dan mengerti apa yang nantinya tidak diperkenankan. Orang tua bisa mengingatkan anak itu. Karena ada anak yang secara zahir itu takutnya kepada orang tuanya saja. Kalau bukan orang tuanya yang mengingatkan, dia tidak akan peduli. Alah, kok gak kenal mawon. Ada tipe anak yang seperti itu, sehingga mumpung gak ana wong tuane, rame sak rame-rame ini di masjid. Nah, kalau anak yang selalu kita dampingi, ya, ini akan menjadi anak-anak yang aman, yang senantiasa memuliakan masjid sebagaimana tempat yang mulia. Maka oleh sebab itu, kadangkala kita itu sama-sama belajar. Kita sebagai orang tua belajar kepada anak kita, ya, belajar dengan anak kita. Di mana awalnya orang tua itu kurang sregep nanggone masjid, dengan niatan membimbing anak itu ke masjid, maka sama-sama sregepnya, sama-sama jadinya. Kita belajar menjadi orang tua yang dicontoh oleh anak, maka anak itu kita gandeng ke masjid supaya mengerti. Kita belajar dengan adanya anak, kita belajar lebih baik, menjadi orang tua yang betul-betul bisa dicontoh dan bisa menjadi kebanggaan dari anak itu. Dan inilah yang besok ketika kita tidak ada, anak itu selalu mengingat apa yang diajarkan oleh orang tuanya, apa yang di situ itu tidak diperbolehkan. Itu menjadi ikatan terus. Bahkan kadang-kadang di mana tempat orang tuanya istiqomah melaksanakan Jumat, anak itu selalu mengingat itu semuanya. Dulu saya sama orang tua saya mesti duduk di di tembok yang sebelah sana, itu mesti ingat terus. Nah, ini penting. Jadi anak tidak kita lepaskan begitu saja. Akhirnya menjadi anak-anak yang kadang-kadang lepas kendali. Kadang itu ya gimana? Kadang-kadang ketoke nang kono iku nang masjid, nggih. Salat sak rakaat melayu dhisiki ya. Sudah lari duluan. Karena apa? Tidak adanya orang tua yang mendampingi. Maka kita sama-sama menjadi baik. Kita sebagai orang tua belajar menjadi contoh anak kita, untuk selalu dicontoh menjadi orang tua yang baik. Anak kita sendiri juga seperti itu. Wasar'an muksun maksusun li saksin maksusin fi makanin maksusin biniatin maksusotin. Muksun maksusun, yaitu menetap dengan secara khusus. Secara khusus itu adalah dengan aturan-aturan, ada niatnya. Mulai masuk di pintu masjid, nawaitul i'tikafa, niat. Lisaksin maksusin, bagi mereka-mereka yang dikhususkan. Tidak semuanya orang diperbolehkan untuk melakukan iktikaf di dalam masjid. Ada mereka-mereka yang tidak diperbolehkan. Orang yang haid, orang yang junub tidak diperkenankan. Makanya di situ lisaksin mahsusin, orang-orang yang tertentu fi makanin maksusin, di tempat yang dikhususkan, yaitu masjid. Biniatin maksusotin, walaupun di situ ada yang mengatakan diperbolehkan iktikaf selain di masjid, tapi itu menurut pendapat yang lain, yaitu menurut Imam Abu Hanifah, bagi wanita-wanita yang notabene itu adalah
Kalau dia iktikaf di luar rumahnya, maka akan timbul banyak fitnah. Biniyatin mahsusatin, dengan niat yang khusus. Fadluhu, keutamaan daripada iktikaf. Warada anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man masa fi hajati akhihi kana khairan lahu min i'tikafi isri sinina. Mamasa dawuh Kanjeng Nabi, barang siapa yang mendatangi ya, fi hajati akhihi, di dalam hajatnya atau kebutuhan saudaranya, ingin menyenangkan, ingin memenuhi kebutuhan dari saudaranya tersebut, kana khairan lahu, maka perbuatan yang seperti itu yang meringankan beban, yang memenuhi kebutuhan dari saudaranya yang butuh, mendatangi undangan saudaranya, ya, kana khairan lahu min i'tikafi isri sinina, daripada i'tikaf 10 tahun. Wa man i'takafa yaumabtigha wajillahi azza wa jalla ja'alallahu bainahu wa bainan nari salasa khandaqin. Barang siapa yang melakukan i'tikaf yauman, dalam 1 hari, dengan niatan ibtigha wajhillahi azza wa jalla, niat karena Allah subhanahu wa ta'ala, ja'alallahu bainahu wa bainan nari salasa khanadhiq, maka akan dijauhkan jarak orang tersebut dengan neraka dengan salasa khanadhiq, alias dia tidak akan masuk neraka, tidak dimasukkan neraka. Jadi ada beberapa jarak yang menyelamatkan dia tidak dimasukkan ke dalam neraka. Kullu khandaqin ab'adu mimma baina khafiqaini. Jangan dibayangkan jarak khandaq, tombak itu adalah sebagaimana tombak yang ada di dunia. Kullu khandaqin, setiap jarak dari tombak itu, ab'adu mimma min bainal khafiqaini, lebih jauh jaraknya antara masyrik dan maghrib, antara arah timur sampai arah barat. Dunia yang menurut kita saat ini adalah luas, ini akan luas jarak jauhnya orang yang beriktikaf karena Allah subhanahu wa ta'ala, maka akan dijauhkan dari neraka. Jaraknya itu adalah 3 khandaq, dan setiap khandaq itu adalah antara jarak masyrik dan maghrib, arah ya terbitnya matahari sampai arah tenggelamnya, masyrik wal maghrib. Berapa jauhnya? Nah, itu jarak di mana seseorang mau melakukan iktikaf di dalam masjid. Nah, kalau memang ada kebutuhan dibandingkan dengan kebutuhan memenuhi kebutuhan saudaranya, iktikaf itu adalah perkara yang baik. Tapi ada setiap amalan, tingkatan amalan itu mempunyai kelebihan-kelebihan. Memenuhi kebutuhan saudaranya, memenuhi kebutuhan keluarganya, itu bagian dari perkara yang baik ya. Maka ketika seseorang mau menjaga hubungan hablum minan nas secara utuh, maka ini pahalanya lebih baik dibandingkan mereka yang tidak peduli, hanya duduk di tempat dia ibadah saja. Ada orang-orang yang tanpa adanya peduli dan tidak mau peduli, yang penting saya ibadah. Walaupun dia di dalam ibadah tersebut
diganjar kalian pangeran, ada pahala yang lebih tinggi dari ibadah yang sekarang ini dilakukannya, yaitu menjaga adanya hablum minan nas, menjadi orang-orang yang anfa'uhum linnas. Maka saya tekankan lagi, anfa'uhum linnas itu adalah intinya selalu memberikan kemanfaatan itu adalah intinya selalu menyenangkan kepada yang lainnya. Inti dari anfa'uhum linnas itu adalah selalu menyenangkan kepada yang lainnya. Alias kalau memang tidak bisa menyenangkan, jangan sampai di situ memberikan sesuatu madharat kepada yang lainnya. Wa qala aidan man itakhafa ashran fi ramadhana kana kahajjataini wa umrataini. Jadi ada lagi dalam hadis tersebut, barang siapa yang iktikaf ashran 10 akhir fi ramadhana, di dalam bulan Ramadan. Jadi iktikaf daripada nanti di rumah, ya walaupun tidur itu bagian ibadah, sampai ngantuk di tempat iktikaf ya oleh ganjarane iktikaf, ya oleh ganjarane ngantuk juga, Ilyas, kan sama-sama. Jadi jenengan yang lenggah di sini setelah sholat maghrib, jenengan lenggah dengan niat nawaitul iktikaf, sampun dados sampean angsal anggenipun niat iktikaf, diangsal ganjaranipun sampean ngaji. Tadi double. Kana kahajjataini, sakniki haji pun angelit pol. Nah, niki ganjarane padha kalian wong sing nglampahi haji loro, kahajjataini wa umrataini. Berarti bayarannya pirang juta niku. Sampean iktikaf di dalam 10 akhir di dalam Ramadan, sampai nangkun dadi wong sing sugih. Sak berangkatan haji ku nek VIP pinten? 100-an kan ngoten. Nggih. Dadi ganjarane kados ngoten. Tapi kadang-kadang kita itu tertipu dengan adanya penilaian orang bahwasanya itu orang bisa haji bolak-balik. Bisa haji bolak-balik. Berangkatnya ya penting saja nih, berangkatnya ya penting. Tapi inti dari berangkat itu kan supaya mendapatkan haji yang mabrur. Nah, ini sampai orang berangkat tapi dikei ganjaran kayak ganjarannya wong sing haji, termasuk bagian dari keutamaan di dalam kita ibadah. Cuma ora ketok wong niku paling abot. Oleh noton niat niku paling abot. Sampai dari berangkat maupun kadang-kadang pun mikirno oleh ngoten, durung berangkat maupun mikir oleh sampai iktikaf di dalam akhir 10 akhir bulan Ramadan, sampai orang mikirno oleh. Dadi nang kono ganjarane padha wong sing haji. Ahkamul iktikaf arba'atun. Beberapa hukum dari iktikaf itu ada 4. Wajibun. Yang pertama, iktikaf niku dihukumi wajib nalikane nopo? Idza nadarahu, ketika seseorang tersebut bernazar untuk iktikaf di dalam masjid. Misal, kalau saya diterima menjadi pegawai, kalau saya lulus ujian dengan baik, kalau saya mendapatkan sesuatu yang menyenangkan, saya akan iktikaf di masjid. Maka itu adalah bagian dari nazar, maka harus dilaksanakan. Seperti sampean iktikaf, karena sampean nazari tidak menentukan berapa lama sampean iktikaf, kecuali sampean menyebutkan saya 1 minggu akan iktikaf di masjid, maka harus dipenuhi 1 minggu. Nah, kalau hanya sekedar saya nazar akan iktikaf, yang penting nang kono iktikaf, tidak ditentukan waktunya. Mauzubun, dihukumi sunnah.
wa huwa al aslu fihi, dan ini adalah bagian hukum yang asal di dalam iktikaf. Jadi hukumnya iktikaf yang asal itu adalah sunnah. Wa fi Ramadan wal isli wal akhir minhu